Pendapat Deddy Corbuzier yang menilai siswa seharusnya jangan mengeluh cita rasa program makan bergizi gratis jadi melebar. Kini Deddy Corbuzier dikritik karena membandingkan nasib siswa keracunan makan bergizi gratis dengan pengalaman buruknya makan stik seharga 6 juta rupiah. Deddy Corbuzier mengaku pernah keracunan stik 6 juta rupiah karena ada netizen yang budiman yang menyinggung ada siswa keracunan makan bergizi gratis. Hanya saja perbandingan Deddy Corbuzier ini dianggap kurang relevan. Setidaknya salah satu kritik untuk Deddy Corbuzier datang dari mantan staf sus Menteri Keuangan Sri Mulyani Prastowo Justinus. Dalam cuitannya di X, Prastowo menilai Deddy tidak bisa membedakan urusan pribadi dan publik. Sementara program makan bergizi gratis menggunakan dana APBN. Artinya jika ada masalah dalam penerapan makan bergizi gratis, hal ini jadi urusan publik. Jadi wajar saja jika ada siswa yang mengeluhkan cita rasa makan bergizi gratis. Prastowo sampai bikin pernyataan menohok untuk Deddy Corbuzier. Menurut dia, YouTuber sebesar Deddy tidak bisa membedakan urusan pribadi dan publik. Prastowo menegaskan tidak ada dendam pribadi dengan Deddy Corbuzier. Katanya ia tidak ingin masyarakat tersesat karena opini Deddy Corbuzier. Prastowo sendiri angkat topi untuk langkah cepat pemerintah menerapkan makan bergizi gratis. Namun baiknya pemerintah menerima kritikan yang masuk bila ada yang dianggap tidak sempurna saat penerapan di lapangan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bener nggak dikatain Om Deddy Corbuzier itu? Anak-anak sekolah dikasih makan gratis, bukannya bersyukur malah pada bilang nggak enak. Bener menurut ngap Deddy Corbuzier kali ya? Karena setauku anak kecil itu polos ya sih. Ketika yang bocil itu makan enak ya pasti dia bilang enak. Atau ketika si bocil itu makan rasanya nggak enak ya dia pasti bilang nggak enak. Menurutku sih ini bukan masalah bersyukur atau nggak bersyukur. Lebih ke apa yang dia rasa ya pasti dia bilang. Mana ada bocil nggak enakan. Walaupun ada itu paling bocil umuran 25 ke atas paling gitu ya. Menurutku kayaknya gak sesusah itu deh menangkap omongan anak kecil. Karena ketika dia bilang ah ya yang keluar ah, beda sama orang-orang dewasa. Ketika dia bilang minjem duit besok gua ganti, bulan depan baru ganti, itu pun So pelajaran apa yang bisa kita ambil? Assalamualaikum. Soal makan bergizi gratis lagi, saya kaget aja nih melihat sebuah video dari seorang influencer yang gak mau disebut buzzer tapi kerjanya mendengungkan program-program pemerintah yang marah-marah gitu sama anak-anak SD atau mereka-mereka anak sekolah yang komplain soal rasa makanan yang gak enak. Katanya mereka gak bersyukur, sampai keluar kalimat seberapa kayanya sih kalian sampai nggak mau makan makanan itu. Kalau membandingkan dengan anaknya gitu, yang mau makan nasi kotak di lokasi syuting. Ya buat yang suka syuting, saya mau tanya kalau ke nasi kotak, artis ini makanannya isinya apa aja sih? Apakah sama dengan makanan yang dimakan oleh anak-anak di program makan bergizi gratis ini dengan budget Rp10.000? Nah, lebih daripada itu adalah bahwa hal-hal seperti ini justru malah menimbulkan masalah lebih dalam sih soal komunikasi publik soal program makan bergizi gratis ini. Kalau kita lihat kejadian-kejadian yang di media sosial, kita lihat kan anak-anak itu rata-rata mereka ditanya bagaimana rasa makanannya dan mereka menjawab dengan jujur apa yang mereka rasakan. Apakah mereka harus berbohong gitu kalau mereka rasa nggak enak lalu harus bilang enak? Belum lagi kejadian makanan yang beracun yang membuat keracunan sekian puluh anak tuh. Yang lucunya justru malah di counter, gue makan makanan 6 juta aja bisa keracunan. Wah, situ makan makanan 6 juta aja bisa keracunan. Nah, gimana ya 10.000? Ya saya bingung dulu ya, kenapa sih harus memakai buzzer ya untuk program makan bergizi gratis ini? Apa kurang banyak itu jubir di kantor komunikasi presiden? Bahkan ada jubir yang punya jubir lagi, punya staf khusus yang punya staf lagi. Biasanya mereka inilah yang harusnya lebih paham substansi program ini, lalu mensosialisasikan dan menjelaskan jika terjadi masalah atau hal-hal yang membuat bingung di masyarakat. Karena harusnya program makan bergizi gratis ini bisa bermanfaat gitu untuk perbaikan gizi anak gitu. Kalau memang dikerjakan dengan baik dan benar, bisa saja membangkitkan ekonomi lokal kalau transparansinya jelas. Masuk juga pemberdayaan ibu-ibu yang bisa dilatih untuk bisa memasak dengan higienis, itu akan lebih baik. Karena
mereka kan ibu ya, dan mereka pasti nggak mau juga, nggak akan tega kalau memberikan makanan basi bagi anaknya yang sekolah. Saya rasa penting sekali bagi semua pihak untuk mengawasi program ini, termasuk DPRD, mengecek segala sesuatunya, mengecek para vendornya, ya, pengusaha. Soal berbagai macam komplain, saya rasa itu justru malah baik ya untuk kontrol. Karena kita negara demokrasi, bukan negara otoriter. Jadi jadikan semua komplain itu sebagai kontrol untuk perbaikan bagi pengusaha, aparatur gitu ya. Dan semuanya lah, termasuk rakyat, bisa sama-sama mengawasi program ini gitu. Jadi ini adalah program yang dibiayai oleh kita karena kan menggunakan APBN. Kenapa kita nggak boleh komplain? Salam. Udah tahu videonya Mas Deddy Corbuzier yang ini ngomel karena ada anak SD kalau nggak salah di review ditanya bagaimana sih makan siang gratisnya itu gitu. Nah itu kayaknya ngomel banget tuh Mas Deddy ya. Jadi kalau menurutku di sini sebenarnya tidak perlu terlalu ditanggapi komentar anak-anak, karena kalau anak-anak spontan ditanya gimana nih makan siangmu, gimana menunya, gimana gitu. Nah pasti dia juga akan spontan menjawab. Mungkin pada saat itu memang menurut dia rasanya nggak pas. Mungkin cara masaknya beda dengan ibunya gitu loh. Tapi ya ini tanpa bermaksud menormalisasi apa yang disampaikan anak-anak. Tapi menurut aku ya itu spontan. Karena juga banyak juga kok yang komen anak-anak SMA itu malah bikin call. Artinya mereka seneng gitu loh dapat makan siang gratis gitu. Jadi mungkin dia juga tidak bermaksud apa-apa. Ditanya spontan aja. Oh iya begini makanannya begini, spontan anak-anak lah ya. Anak-anak kan biasa, terus ya nggak usah disangkut pautkan juga dengan kalau anaknya Mas Deddy itu makannya ya nasi kotak yang sudah disiapkan. Jadi kalau pas waktu itu anaknya menolak itu langsung dimarahin lah sama Mas Deddy. Ya ini kalau di compare sebenarnya nggak apple to apple, karena kalau nasi kotak yang disiapkan mungkin pada saat syuting atau apa kan juga mungkin beda dengan yang disiapkan dengan nasi yang nilainya 10.000. Jadi di sini sih sebenarnya ya nggak perlu terlalu ditanggapi secara serius, namanya juga anak-anak, karena juga masih banyak anak-anak lain misalkan kayak di Papua, di mana-mana itu juga masih banyak yang seneng, bersyukur gitu loh, dan anak-anak SMA juga seneng. Jadi ini mungkin ya spontan aja karena anak-anak SD itu kan juga masih anak-anak banget gitu, jadi ya nggak usah terlalu dimasukkan ke hati, dan mungkin juga tidak ada maksud apa-apa gitu sih kalau menurut aku. Iya, video yang kedua, Deddy Corbuzier itu lagi kesel tuh sama salah satu netizen yang bilang anggarannya segini jadi segini, mengkomparasi anggarannya. Deddy Corbuzier tuh bilang kalau mau komparasi itu tahun lalu sama tahun ini. Tahun lalu nggak ada program makan siang bergizi, tapi tahun ini ada, itu baru baik. Pertanyaan gua, kemarin ada yang bangga-banggain kereta cepat, yang dimana memperolehnya dari utang yang sudah berjalan operasionalnya juga harus membebani APBN negara. Kok Anda nggak teriak-teriak seperti ini, seperti program makan siang gratis yang dikritik masyarakat? Jauh sebelum ini, bukan tahun lalu, tapi jauh, negara kita pernah bikin pesawat. Tapi sekarang kereta cepat aja harus ngutang, yang dimana biaya operasionalnya juga harus ditanggung negara. Kok nggak mau komparasi yang itu? Giliran program makan siang gratis dikritik, nah komparasi sama tahun lalu belum ada makan bergizi. Agak apple to apple kalau kayak gitu. Ini yang gue sebut orang yang menggunakan satu perspektif hanya untuk membenarkan apa yang dia dukung, jadi nggak objektif lagi. Video ini sangat berpotensi untuk menyebarkan campaign kekerasan dalam rumah tangga khususnya kepada anak. Kata tabok saja disebutkan sebanyak 3 kali dengan penekanan sampai memunculkan urat-urat dan otot-ototnya keluar semua. Iya, saya ngerti kalau poin yang ada dalam video ini sebenarnya lebih menekankan kepada anak-anak Indonesia ini harusnya bersyukur sudah dikasih makan gratis. Saya harus apresiasi bahwa presiden kita yang punya inisiatif begitu besar untuk rakyat Indonesia, khususnya untuk anak-anak, untuk mendapatkan gizi yang baik di sekolah sehingga meminimalisir angka stunting, dan itu dimulai dari sekolah. Program ini harus diapresiasi, tapi program ini juga harus terbuka untuk review jujur dari masyarakat sendiri. Sebenarnya makanan gratis bisa enak atau enggak? Bisa.
tergantung cara masak dan penyajiannya aja. Namanya juga anak-anak, Pak. Kalau mereka ngomong begitu, ya itu kan dari hati mereka. Namanya juga mereka masih anak-anak. Iya, diajarin, tapi Bapak tidak seharusnya mengajarkan para orang tua untuk menggebuki anaknya ketika anaknya tidak ikut apa yang menjadi mau orang tua. Kenapa saya bilang apa yang menjadi mau orang tua? Karena di VT itu Bapak bilang kalau dia nggak mau makan, dia mau yang lain, Bapak gebukin, Bapak tabokin. Itu kan maunya Bapak untuk dia makan apa yang ada disediakan di lokasi syuting. Dan kalau dia nggak mau, jalan keluarnya adalah ditabok. Anda itu host podcast yang selalu mengadres viewers Anda dengan sebutan smart people. So, ngajarin smart people itu jangan dengan mempromosikan kekerasan dalam rumah tangga ya Pak ya. Nggak boleh, jangan. Karena angka kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kepada anak-anak di Indonesia ini sangat tinggi. Tolong dicatat, sangat tinggi. Jangan Anda juga ikut-ikutan menyebabkan atau menjadi pencetus naiknya angka kekerasan dalam rumah tangga di negara kita Republik Indonesia ini. Kalau itu parenting Anda kepada Aska, silahkan Anda terapkan sendiri dan tidak perlu dipromosikan di video yang Anda posting di platform manapun, tidak perlu. Karena itu such a bad parenting. There is no right in the domestic violence, especially for kids. There is no right in that. Gak ada benar-benarnya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Pak, apalagi kepada anak di bawah umur. Konteksnya apa sih ngomong begitu? Tabok itu candaan kah, sindiran kah? Buat siapa? Dan biar apa? So say no to domestic violence. Katakan tidak kepada kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kepada anak ya. Jangan ya.